ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, terutama yang kita rasakan sampai detik ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk hidup di hari ini. Dan alhamdulillah kita gunakan waktu hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia yang lemah, sebagai manusia yang berumur dosa, sebagai manusia yang tak bisa berbuat apa-apa, jelas kita butuh kepada rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita butuh kepada rahmat dan santunan Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya jika kita semua hidup dan kita tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jadinya jika kita semua hidup siang dan malam Allah tak peduli kepada kita semua? Apa yang akan terjadi para jemaah sekalian? Kita semua lupa bahwasanya dari kita lahir dari perut ibu kita sampai detik ini kita hidup di atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua lupa bahwasanya tidaklah satu helaan nafas melainkan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwasanya satu kedipan mata itu semua adalah nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah berhenti merahmati hambanya meskipun hambanya memerangi Allah Subhanahu wa taala dengan dosa dan maksiat. Iya, itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, Tuhan semesta alam yang kita baca setiap hari saat kita sholat. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, ini para jemaah sekalian, Ar-Rahmanir Rahim, Maha menyayangi. Meskipun setiap hari kita langgar perintah-perintah Allah, kita selisih apa yang oleh Allah dilarang. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-Nya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit atau banyak di luar sana kaum muslimin yang tak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, meskipun hambanya mungkin tidak sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hambanya lebih sayang kepada bosnya, mungkin hambanya lebih sayang sama pacarnya, naudzubillah. Mungkin hambanya lebih sayang sama anaknya, mungkin hambanya lebih sayang kepada makhluk-makhluk yang memerangi Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun tak masalah, Allah akan terus memberi para jemaah sekalian, karena Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Sungguh rahmatku itu diterima oleh semua. Rahmatku itu mencakup kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di bumi maupun yang di langit. Allah juga berfirman, "Nabbi ibadi anni 'anal ghafurur rahim." Kasih tahu wahai Muhammad kepada hamba-hambaku bahwasanya aku Maha Penyayang dan aku Maha Pengampun.
Ditambah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qala Allahul khalq kataba kitaban." Saat Allah Subhanahu wa taala sudah selesai menciptakan seluruh makhluk hidup. Allah telah menciptakan alam semesta. Selesai semuanya, Allah mengatakan bahwa innahu fawqa 'arsy. Yang mana setelah itu Allah menulis di dalam kitabnya, yang mana Allah letakkan kitabnya itu di atas arsy sana. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguh rahmatku itu mendahului marahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang di atas muka bumi ini saat diingatkan, dikasih tahu bahwasanya Allah Maha merahmati, Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, dia gunakan ini menjadi kesempatan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, Allah itu Maha Maaf, Maha Mengasihi, Maha Mengampuni, terus dia maksiat. Luar biasa. Ini berbanding terbalik kepada mereka orang-orang terdahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat mereka tahu Allah itu Maha Pengampun, Maha Merahmati, mereka gunakan ini untuk semakin meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin melesat membakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Allah itu punya 100 rahmat. 100. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawan. Dari 100 Allah hanya turunkan 1 ke atas muka bumi ini. Allah hanya turunkan 1 dari 100. 1% Allah turunkan di muka bumi ini, yang mana itu satu itu tadi diterima oleh manusia, sama jin, sama hewan-hewan, ya, serangga, ular dan lain sebagainya, semua 1. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahun. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Dari yang 1 ini, ya, manusia itu saling mencintai satu dengan yang lain. Dari yang 1 ini, hewan cinta sama anaknya. Dari yang 1 ini, tidak ada ceritanya hewan buas makan anaknya sendiri, tidak ada. Gara-gara 1 rahmat ini. Wabiha ta'tuful wahsyu ala waladiha. Yang membuat hewan-hewan yang buas, yang jahat, yang mengerikan itu, dia tahu ini anak-anak, dia jaga anaknya. Kalau anaknya mau diserang sama musuhnya, dia pasang badan. Meskipun dikeroyok, dia ada rasa cinta. Dari 1 rahmat Allah ini. Wa akharallahu 99 rahmah. Dan Allah akhirkan 99 rahmat yang lain. Yarhamu biha ibadahu yaumil qiyamah. Yang kelak akan Allah gunakan itu untuk hamba-hambanya di hari kiamat nanti. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang 1 seperti ini membuat seseorang bisa mencintai orang lain, suami istri saling mencintai, bapak cinta sama anaknya, banting tulang keluar, bekerja, mengasihi, menyantuni anaknya, gimana kalau Allah turunkan 99? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW yang terjadi. Kisah ini diceritakan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabi. Suatu hari, ceritanya setelah perang Badar, datang itu tawaran-tawaran perang kepada Rasulullah SAW. Jadi diikat mereka semua. Fa idza imra'atun min as-sabi tabtaghi. Di tengah-tengah tawanan perang itu ada 1 perempuan kebingungan. Ya, mereka semua disuruh berbaris. Ada 1 perempuan yang tidak ikut baris, kebingungan, ketakutan, seperti mencari sesuatu. Idza wajadat sabiyan fis sabi, akhadathu falsaqathu bi batniha wa wada'athu. Saat ketemu yang dicari, ternyata dia perempuan ini cari anaknya yang hilang.
Anaknya masih kecil baru bisa jalan, hilang jemaah. Subhanallah. Jadi mereka di sisi sini, Rasulullah sama para sahabatnya di sisi sana, kelihatan apa yang terjadi di barisan para tawanan ini. Rasulullah lihat, Umar bin Khattab lihat, ada perempuan nyari, ternyata dia ketemu sama anak kecil, digendong anaknya, terus disusui. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ya, melihat pemandangan seperti itu, Rasulullah mengatakan, "Atarawna hadhihi al-mar'ah tarihatun waladiha finnar." Apa mungkin perempuan itu tadi yang kalian lihat nyari anaknya, sedih dia anaknya hilang, terus ketemu anaknya, apakah mungkin wanita itu melemparkan anaknya ke neraka? Kata para sahabat, la wallahi wa hiya taqdiru ala an la tutrah. Tidak mungkin wahai Rasulullah. Sedangkan ia mampu untuk tidak melempar anaknya, tidak mungkin dia lempar anaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat gimana Rasulullah SAW menyandingkan kisah ini supaya lebih masuk ke dalam jiwa-jiwa para sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih mencintai hamba-hambanya daripada perempuan ini cinta sama anaknya. Gara-gara hadis ini ada orang-orang terdahulu dari kalangan para tabi'in atau tabi'ut tabi'in ditanya oleh sahabatnya, kalau kamu pilih besok, siapa yang menghisapmu, ibumu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pikir jemaah, besok di depan neraka ini antum disuruh pilih siapa yang menghisap amalanmu, ibumu atau Allah? Suruh pilih. Jujur, siapa yang kita pilih para jemaah? Mungkin kita pilih ibu. Kenapa? Ibu mungkin kesian sama kita. Wallahi jemaah, ya kalau tidak salah ini Hasan Al-Basri rahimahullah bilang, demi Allah saya pilih Allah. Allah yang menghisap. Kenapa? Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia adalah Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihi. Para jemaah yang subhanallah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah lagi. Ini menjadi motivasi bagi orang-orang yang mungkin pelaku dosa, setiap hari berbuat dosa, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kisah ini yang berguna untuk kita semua, yang menjadikan motivasi untuk kita bahwasanya jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh Abdurrahman bin Jubair radhiyallahu anhu, qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam syaikhun kabirun haram. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk-duduk, datang bapak-bapak sudah tua renta, syaikhun kabirun haram. Ya, haram ini sudah tua, sudah kadang sudah pikun para jamaah, bisa dikatakan orang haram. Saqata hajibah ala ainaihi. Mana orang ini bersimpuh di depannya Rasulullah SAW, duduk di depannya Rasulullah SAW, wa huwa muda'amun ala asah. Yang mana bapak tua ini dari saking tuanya dia jalan sudah pakai tongkat. Ya, orang dulu para jamaah kalau sudah jalan pakai tongkat berarti sudah tua sekali. Muttaqiun ala asah, hatta qama baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang ini ya, berada persis di depan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita rajulan amala dzunuba kulliha. Dengar jemaah, orang ini bertanya, ya Rasulullah, bayangkan ada seseorang yang sudah melakukan semua dosa, lam yatruk dajatan wala hajatan illa ataha. Dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun dosa, yang besar, yang kecil, semua sama dia disikat. Lau qasamat khati'atuhu ala ahli al-ard la awbaqathum. Kalau dosanya dibagi kepada penduduk bumi, maka penduduk bumi ini akan binasa semua. Adakah orang berbuat dosa sedahsyat ini? Ana rasa tidak ada. Orang ini nanya dengan pertanyaan sudah yang paling atas. Bayangkan ya Rasulullah, orang bikin dosa kecil, besar, dari saking banyaknya kalau dibagi kepada penduduk bumi, binasa semua penduduk bumi, tidak mampu pikul dosanya. Alahu min taubah. Apakah orang ini tobatnya kalau tobat diterima ya Rasulullah? Kira-kira para jamaah,
Jika orang ini tobat, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, hal aslamta, apakah kamu masuk Islam? Apakah kamu orang Islam? Apakah kamu sudah masuk Islam? Orang ini langsung, para jamaah sekalian, angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taf'alul khairat wa tatrukus sayyi'at fayaj'aluhunna Allahu laka kulluhunna khairat. Sekarang kamu lakukan kebaikan-kebaikan, kamu tinggalkan keburukan-keburukan, niscaya semua dosa-dosamu sama Allah akan diganti menjadi kebaikan. Orang ini kaget jemaah. Orang ini bingung dan tidak percaya. Orang ini tanya lagi sama Rasulullah, faqadarati wa fujarati ya Rasulullah, wa qadarati wa fajarati ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dengan seluruh dosa yang ada bawa ini ya Rasulullah, mungkinkah itu? Kata Rasulullah SAW, na'am wa qadarata wa fajarata. Betul, dengan dosa-dosamu, dengan kefajiran, kefasikanmu itu. Orang ini kaget, para jamaah sekalian. Bapak ini berdiri, bapak ini mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, terus bapak ini bertakbir, thumma ad'ama ala asah. Dia berdiri dengan tumpuan tongkatnya. Falam yazal yuraddidu Allahu Akbar. Orang ini terus bilang Allahu Akbar hatta tawara 'anil anzar, sampai orang ini jalan, sampai tidak kelihatan. Orang ini terus bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Itu Tuhan kita. Sampai seperti itu Tuhan kita ini merahmati kita. Tapi kita yang hatinya keras. Allah kasih batasan-batasan kita dalam hidup jamaah. Ini yang halal, ini yang haram, ini jangan, ini kerjain, ini halal, tidak masalah. Tapi sama kita dilanggar. Kita yang mengeluarkan diri kita dari rahmat Allah dengan memerangi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita rubah itu menjadi murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demi Allah, para jamaah sekalian, kita hidup butuh dengan rahmat Allah, terutama kelak di akhirat. Para jamaah sekalian, kita semua butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kita hidup di dunia ini senang jika kelak di akhirat kita menjadi orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa gunanya kita kaya raya di dunia jika isi dari itu semua murka Allah? Kita dibenci sama Allah. Jangan kita kaitkan rahmat Allah sama apa yang kita punya dari kenikmatan. Tidak ada sambungannya, para jemaah. Tidak ada urusannya sama sekali. Tidak ada kaitannya. Jangan merasa saat kita mampu, kita punya ini, kita punya itu, kita merasa dirahmati sama Allah. Sedangkan orang yang paling Allah cintai di atas muka bumi ini, Rasulullah SAW, pulang ke rumahnya, tanya sama istrinya, ada makanan atau tidak? Istrinya bilang tidak ada. Kita pulang ke rumah ada nasi, tinggal pencet rice cooker, ada nasinya. Air tinggal pencet, keluar air. Rasulullah pulang, ya, ada makanan kamu air istri? Tidak ada. Sampai dikatakan jumpa dengan 3 kali bulan sabit rumahnya Rasulullah, dapurnya tidak keluar asap, tutup dapurnya. Tidak tahu makan apa, cuman ada air sama kurma. Sampai ditemukan beliau keluar dari rumahnya,
cari bantuan siapa yang punya makanan karena lapar, bahkan mungkin kurma sudah tidak ada di rumahnya. Keluar di siang bolong, ketemu sama Abu Bakar, ketemu sama Umar. Ternyata mereka bertiga kelaparan. Ini orang yang dicintai sama Allah kayak gini, jemaah. Kok keluar, kata Rasulullah? Iya ya Rasulullah, yang mengeluarkan kami sama seperti yang mengeluarkanmu dari rumah. Sudah paham, kelaparan itu hal biasa buat mereka sudah. Kita pernahkah kelaparan para jemaah? Ini orang yang paling dicintai sama Allah di atas muka bumi, kelaparan. Terus kita mengkaitkan apa yang kita punya? Oh, kalau saya kaya berarti saya dicintai sama Allah. Wah, tidak ada urusannya jemaah. Tidak ada kaitannya. Wallahi, orang kafir mungkin lebih kaya dari kita. Dia tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih kaya dari kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fajr, "Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Subhanallah. Kalau sama Allah diuji sama kekayaan, Allah beri rezeki yang lebih, Allah kasih banyak dia harta, dia bilang, Allah memuliakanku, Allah sayang sama aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau sebaliknya, sama Allah ditahan rezekinya, sama Allah dibuat sulit, sempit, dia bilang, Allah menghinakanku, Allah tidak sayang sama aku. Allah bilang apa? Kala, bukan gitu. Salah ini. Kita ini butuh sama rahmat Allah para jamaah sekalian, terutama kalau di akhirat. Dunia, iya kita butuh rahmat Allah. Apa yang kita alami, apa yang kita dapat, itu kita syukuri. Sedikit banyak, kurang lebih, kita syukuri. Tapi intinya kalau di akhirat, orang-orang yang di atas muka bumi ini, orang-orang yang hidupnya dikembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup menjadi betul-betul hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat karena apa yang Allah berikan di hari kiamat bagi orang-orang seperti ini. Datang dari sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yudnil mu'min." Kelak di hari kiamat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang di atas muka bumi ini berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di hari kiamat dipanggil sama Allah saat dihisab. Hisabnya itu antara dia sama Allah saja. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan terang-terangan dibongkar dosa-dosanya di depan umum sama Allah, tidak. Yudnil mu'min yaumil qiyamah. Dipanggil sama Allah, fulan, maju. Fayadau alaihi kanafahu wa yasturu. Allah taruh di timbangan amalannya, taruh timbangan amalannya semua. Wa yasturu, dan Allah tutupi itu. Ini bentuk kasih sayang Allah sama hamba-hambanya yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqul, Allah mengatakan kepada orang ini, ata'rifu dzambaka kadza, ata'rifu dzambaka kadza. Gimana? Kamu tahu dosamu seperti ini? Ingat dulu. Ingat dulu kamu begini. Dibongkar sama Allah semua, ada semua para jamaah sekalian. Sampai, na'am ya Rabb, orang ini tidak bisa berkilah, tidak bisa bantah. Iya ya Allah, ana ingat, ana dulu berbuat seperti itu ya Allah. Iya. Kita ini tidak munafik, kita bukan orang yang tidak punya dosa, kita berbuat dosa jamaah. Kita akui itu semua, nanti kelak diakui sama orang ini di hadapan Allah. Hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Sampai setelah orang ini mengakui semua dosanya dan merasa habis ana. Dosa ana semua dibongkar sama Allah, dosa ana semua ditimbang, tidak ada yang luput sama sekali. Apa yang Allah katakan kepada orang ini? Kita lihat para jemaah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Tuhan semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang. Di saat-saat orang ini merasa sudah hancur, orang ini masuk neraka, Allah bilang sama dia, Allah hargai usaha dia di atas muka bumi, yang susah payah ingin menjadi orang yang bertakwa, meskipun mungkin digoda, jatuh dalam maksiat. Allah tahu jemaah, Allah bukan tidak tahu, Allah tahu. Allah
Allah mengatakan kepada orang ini, satartuha 'alaika fid dunya. Aku tutupi dosa-dosamu dulu di dunia, di hadapan kawan-kawanmu, di hadapan istrimu, di hadapan orang tuamu. Aku tutupi itu. Tidak ada orang tahu. Wa ana aghfiruha lakal yawm. Dan ketahuilah, aku ampuni dosamu semua hari ini. Fa yu'ta kitabahu hasanat, dan Allah kasih kitab rapotnya kepada dia. Ini ditaruh di tangan kanannya. Ini Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya, tak cukup di dunia, tapi terus Allah mengasihi hamba-Nya di akhirat. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada jamaah sekalian, untuk anak pribadi dan keluarga jamaah sekalian. Inna Allah amarakum bihamrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa thalatha bihum ayyuhal mu'minun wa 'azza min qa'ilin 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.